Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rai Fitrianingsih, NPM 21010800015, kelas A semester 2 dari Prodi Stadris Biologi IAIN Negeri Metro. Saya akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Hukum teori atom Dalton menyatakan bahwa apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama. Maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Jadi yang dimaksud dengan apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, itu maksudnya dalam satu unsur itu bisa menjadi dua senyawa. Contohnya, dari unsur C dan O itu bisa menjadi senyawa CO dan CO2. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori atom Dalton terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, ada senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya. Yang ketiga, ada semua atom memiliki massa dan sifat yang sama. Yang keempat, unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda juga. Adapun kelemahan dari teori atom Dalton yaitu Dalton menerapkan bahwa atom tidak dapat dibagi-bagi lagi dan atom tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Selanjutnya, massa atom dan molekul relatif. Massa atom relatif atau disebut dengan AR merupakan sebagai perbandingan massa rata-rata satu atom suatu unsur terhadap massa satu atom isotop C12. Massa atom relatif dapat dirumuskan sebagai ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12. Selanjutnya, massa molekul relatif. Massa molekul relatif terbentuk dari dua atau lebih atom yang berbeda. Dalam rumus kimia senyawa ada angka yang menunjukkan jumlah atom suatu unsur di setiap molekulnya yang disebut dengan indeks. Untuk rumus molekul relatif dapat dirumuskan sebagai Mr sama dengan jumlah dari AR, di mana Mr sama dengan massa molekul relatif dan jumlah AR atau sama dengan jumlah atom relatif. Selanjutnya, reaksi kimia. Reaksi kimia merupakan suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi suatu zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Ciri-ciri reaksi kimia ditandai dengan yang pertama adanya perubahan warna dan yang kedua ada perubahan suhu. Yang ketiga menghasilkan suatu gas dan yang keempat memiliki emisi cahaya atau terdapat emisi cahaya. Adapun beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi reaksi kimia. Yang pertama ada konsentrasi reaktan. Laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Secara teori, laju reaksi harus meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi, karena laju tersebut berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan. Dan yang kedua ada tekanan. Tekanan ini merupakan cara lain untuk mengekspresikan konsentrasi gas. Jumlah tumbukan akan meningkat seiring meningkatnya tekanan gas. Yang selanjutnya ada suhu. Energi kinetik akan meningkat dengan kenaikan suhu. Dan yang terakhir, sifat reaktan. Laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Biasanya senyawa ionik bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalen. Reaksi antar senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam larutan air.